itu al-basyar, manusia itu landai-landai, tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Maka kalau kita bandingkan al-basyar itu seperti hewan. Hewan itu mempunyai naluri. Yang namanya laba-laba sejak zaman azali sampai sekarang cara mencari makan seperti itu, tidak berubah. Yang namanya kucing mau menangkap tikus, modelnya seperti itu, tidak ada perubahan. Orang-orang sejenis kucing itu mau gawe jebakan itu nggak ada, nggak ada itu. Tetapi manusia itu proses. Maka manusia untuk mencapai pada kesempurnaan, dulu itu manusia itu tidak ada yang namanya kacamata. Dulu kalau orang sudah melipatnya itu sudah nggak bisa melihat, ya sudah. Kalau sekarang dengan teknologi yang demikian, karena manusia bisa berupaya, gimana sih agar orang itu bisa melihatnya kalau sudah samar bisa menjadi jelas, melihat jauh pun menjadi dekat. Maka sekarang tidak menutup kemungkinan ketika sekarang terjadi perang antara Israel dan Iran demikian jauhnya menembak sasaran pada Israel bisa sampai. Ini adalah perkembangan daripada akal manusia. Di sini maka manusia itu mencapai pada satu tingkat manusia itu yang sempurna. Maka kita sekalian kalau kepingin menjadi hamba Allah yang senantiasa meningkat kualitas iman dan takwanya, ya tidak jenuh-jenuhnya kita untuk selalu mengkaji, kita bersilaturahim, juga sharing tentang masalah kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini sekilas saya ingin mengingatkan kembali dengan kemerdekaan. Jadi mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jadi sebagaimana tema yang sudah kita sampaikan, Bapak Ibu sekalian sekarang sudah merasa merdeka atau belum, Pak? Merasa belum merdeka. Tetapi negara Indonesia sudah merdeka atau belum? Sudah. Kita harus yakin bahwa negara Indonesia itu sudah merdeka. Buktinya merdeka coba apa? Kalau kita saksikan pada kesempatan pagi hari ini. Kita bisa mengadakan pengajian pada kesempatan ini. Kalau zaman dahulu itu namanya kegiatan seperti ini halaqah. Jadi kumpulan orang-orang dalam suatu masjid di rumah secara bergiliran kumpul-kumpul membahas tentang masalah agama. Halaqah. Maka ketika zaman penjajahan kalau ada orang seperti ini dibubarkan oleh Belanda. Tidak ada yang namanya orang kumpul-kumpul seperti ini mengkaji tentang masalah itu. Karena apa? Belanda datang ke Indonesia setelah Islam itu masuk ke negara Indonesia. Oleh karena itu kita feedback dengan pengalaman kita pada zaman dahulu. Coba Bapak Ibu sekalian bandingkan kita dengan zaman sekarang. Jadi ini di yang sebelah, ini kalau sebelah kiri, ya sebelah kiri. Ini penderitaan rakyat Indonesia dulu, rakyat kita seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya seperti itu. Maka sekarang generasi dari sekarang tidak banyak yang tidak ingat, banyak yang tidak tahu tentang sejarah. Karena apa, semuanya sudah terjebak dengan masalah HP dan lain sebagainya. Ini penderitaan rakyat. Ada lagi yang sebelah kanan itu tanam paksa, Alpestesel, bukan? Ini yang diterapkan oleh Belanda. Selama 40 tahun kalau saya membaca dalam buku itu, dalam sejarah ada 40 tahun. Coba 40 tahun rakyat Indonesia harus menanam tanaman sesuai dengan kehendak Belanda. Wong Indonesia itu butuh makannya apa kan itu? Yang dibutuhkan kan beras, jagung, ketela. Tetapi oleh Belanda dipaksakan untuk menanam kopi, tebu, kemudian komoditas yang dibutuhkan oleh Belanda itu. Ini Bapak Ibu sekalian, penderitaan dulu. Zaman dahulu seperti itu.
wanitanya mohon maaf itu tidak berjilbab. Memang dulu jilbab itu coba tersosialisasi terlaksana di Indonesia itu tahun berapa? Ingat bagi ibu sekalian? Dengan sampai ibu pakai jilbab yang sudah demikian rapi itu mulai tahun berapa? Kayak dulu itu semacam pas minang tahun 89 belum Pak. Tahun 89 saya masih ingat itu, saya masih sekolah. Saya kan masih sekolah di Alia. Jadi teman itu berangkat ke sekolah itu dia pakai baju bubel. Ketika mau ke sekolah itu pakai baju panjang, pakai itu dan sebagainya. Setelah pas itu dari sekolahan kembali menggunakan baju yang bikini itu di atas bubel macam. Tahun 89 masih seperti itu. Saya kuliah tahun 89 pertama itu pegawai di waktu itu kan IAIN. Belum ada yang jilbaban ibu-ibu sekalian. 81 bis. 90. Enggak, tahun 90 belum. Di IAIN Wali Songo Semarang belum jilbaban, belum wanita itu isin kayaknya buat jilbab. Baru sekitar tahun 91 kalau nggak salah itu mulai pakai jilbab masih malu-malu dengan seperti belum ada model yang seperti itu belum ada itu. Maka wajar ketika dulu zaman penjajahan seperti itu. Kemudian di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian itu penderitaan rakyat Indonesia adanya rodi kerja paksa. Coba itu kurang lebih itu ada 1000 kilometer membuat jalan ini Bapak Ibu sekalian. Dari Anyer sampai ke Panarukan tahun 1809. Luar biasa ini penderitaan yang dialami. Ini kemudian tambah lagi, ini pejuang yang ada di Sumatera, kemudian selanjutnya ditangkap oleh Belanda, diintegrasi, ditanyakan dia itu apa dan sebagainya itu. Dulu pejuang ini Bapak Ibu sekalian pakai bambu runcing. Kalau sekarang perang itu di Indonesia misalnya dengan mana itu Israel itu sekali tancap mungkin sudah dari sana rudal sampai ke Indonesia habis. Karena apa, tidak ada penanggalnya di atas kan itu. Dulu itu lawan satu dengan bambu runcing. Nah, ini kemudian mulai itu pada kemerdekaan. Ini Insinyur Soekarno yang memotivasi pada rakyatnya. Ini sudah sampai pada kemerdekaan. Ini adalah nikmat kemerdekaan. Karena itu dengan kemerdekaan itu kita tidak bisa lepas. Jangan sampai lupa dengan itu semua Bapak Ibu sekalian. Apa enggak ini Bapak Ibu sekalian? Saya nggak tahu tertentu. Saya nggak tahu tertentu. Ini harus ingat dengan seperti itu kita sekalian. Kalau sekarang kita sudah duduk enak, kita melaksanakan taklim, kita boleh pahala. Sekarang itu kan gawean kita itu mencari pahala, itu sudah leluasa. Itu kita sudah merdeka lah misalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita harus ingat jasa para pahlawan itu. Dalam hadis Rasul beliau berkata, man la yashkurun nasa la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia, maka sesungguhnya dia itu tidak bersyukur kepada Allah. Jadi perjuangan para pendahulu kita itu harus kita syukuri. Bagaimana wujud rasa syukur kita sekalian. Beda lagi dengan Insinyur Soekarno. Ingat ini Bapak Ibu sekalian, Insinyur Soekarno mempunyai itu jas merah. Saya nggak pakai jas merah ini. Jas merah itu jangan sekali-kali melupakan sejarah bahwa kita bisa bahagia seperti ini, kita bisa tenang. Ini berkat para pendahulu kita. Berkat para pendahulu kita, perjuangan kita. Jangan sampai kita
melupakan sejarah. Jadi Insinyur Soekarno mengatakan jas merah itu pada tanggal 17 Agustus 1966 pada hari ulang tahun ke-21. Sekarang Bu Eri berapa ini Bapak Ibu? 80. Alhamdulillah masih ingat. Baru saja ya. Kita sekarang itu masih dalam nuansa Agustusan, di mana-mana itu banyak yang karnaval. Mungkin ini jamaah juga ikut karnaval itu. Iya. Kalau tidak begitu banyak. Kemudian kalau kita maknai syukur, ini kan mensyukuri nikmat kemerdekaan. Mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jadi ada berapa kata ini? Mensyukuri nikmat kemerdekaan. Hanya ada 3 kata. Satu itu adalah mensyukuri. Mensyukuri itu dari kata itu syukur. Maka ketika bersyukur kita di dalam hadis itu disebutkan man la yashkurun nasa la yashkurun lillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur pada manusia, kita mengucapkan terima kasih. Coba Bapak Ibu sekalian, pagi ini difasilitasi untuk kegiatan taklim di Al-Arqam itu merasa berterima kasih atau tidak? Merasa bersyukur atau tidak? Merasa bersyukur, terima kasih. Karena itu mensyukuri nikmat Allah berarti kita mengucapkan terima kasih kepada Allah, menyampaikan terima kasih kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya mensyukuri nikmat. Kalau nikmat kita sudah tahu Pak Bukila, tidak usah kita terjemahkan nikmat. Kemudian yang ketiga itu adalah merdeka. Merdeka itu berasal dari kata ya merdeka, bebas, bebas dari penghambaan, bebas dari penjajahan, dan berdiri sendiri. Ini merdeka. Maka kemerdekaan itu adalah keadaan berdiri sendiri, bebas, lepas, tanpa didikte oleh negara yang lain. Sekarang Indonesia itu masih didikte dengan negara lain atau tidak ini? Kalau cara hukum ya saya nggak tahu lah. Tapi kalau kita melihat di sektor-sektor yang lainnya ya mungkin masih banyak yang didikte. Seperti di Iran saja kan masih didikte dengan Amerika, ya kan? Iran memproduksi nuklir dilarang, sementara Amerika memproduksi nuklir bebas, Israel bebas. Jadi ada hukum yang untuk diri sendirinya itu boleh, tapi untuk orang lain tidak boleh. Padahal yang namanya hukum Allah itu merata untuk seluruh hambanya. Kalau contohnya saja minuman keras. Minuman keras hukumnya itu adalah haram. Semua orang itu tidak boleh minum minuman keras. Khamar itu tidak boleh. Tetapi dalam tanda kutip khamar yang digunakan untuk medis diperbolehkan. Ini kan ada pengecualian seperti itu. Jadi secara umum itu boleh, tapi ini ada spesifik karena ada segi kemaslahatan. Tetapi kalau nuklir itu yang digunakan untuk pembangkit listrik, ya boleh-boleh saja mestinya. Tapi kalau nuklir digunakan untuk membunuh manusia, ini yang tidak boleh. Kudune itu seperti itu. Tetapi di sini kadang-kala itu yang namanya negara kuat itu kepingin menguasai negara yang lemah. Karena itu kembali kita soal masalah kemerdekaan ya kita kembali kepada diri kita masing-masing. Maka kalau tadi saya sampaikan kita sudah merdeka atau belum? Ada orang yang mengatakan belum. Karena apa? Sesungguhnya kemerdekaan itu bagaimana kita sekalian itu bisa mengerem hawa nafsu kita. Contohnya Bapak Ibu sekalian, dengan kebijakan pemerintah misalnya, ya makan gratis. Mungkin bagi kita sekalian, orang-orang seperti saya orangnya tidak pikirane.
mosok menawi mangan wong sekolah cah sekolah semono kae mampu kok ngendi. Nek saya secara logika nggak mampu memikirkan seperti itu. Tapi monggo, ini semuanya kita serahkan kepada yang di atas. Maka kalau kita sekalian mengevaluasi orang mungkin gini, berarti kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita yang akhirnya kita menjelek-jelekan kepada pemerintah. Boleh nggak menjelek-jelekan pemerintah? Tidak boleh. Kita hidup di negara Indonesia, kita tidak boleh menjelek-jelekan pemerintah. Ada jeleknya pemerintah ya kita termasuk warga negara. Era pemerintah ya kita ingatkan dengan cara yang baik seadanya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, di dalam ayat Al-Quran ini mungkin ayatnya sudah sangat populer sekali. Bapak Ibu sekalian, sudah hafal Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Saya ulangi ya Bu, sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7, surah yang ke-14, ayatnya ayat ke-7. Ini sudah sering sekali Bapak Ibu sekalian mendengarkan ayat ini. La in syakartum wa ta'adzana, dan ingatlah ketika Tuhanmu telah memaklumkanmu. Apa yang dimaklumkan oleh Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu sekalian itu bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatannya kepada kita sekalian. Wala in kafartum, dan jika kita sekalian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Ada dua kata ini yang berdampingan, syukur dan kufur. Syukur itu berarti kita sekarang berterima kasih kepada Allah. Tapi ketika kufur, orang tidak mengakui atau menghilangkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita sekarang mungkin dalam beberapa kesempatan, ayat itu sudah saya sering dengar. Ada ustadz di sini juga bicaranya macam itu. Kiai di sini juga bicaranya seperti itu. Sebenarnya syukur itu seperti apakah? Syukur itu seperti apa? Maka kalau kita menurut pada hadis Nabi Muhammad SAW, coba kita sekarang nanti sudah masuk dalam kategori orang-orang yang bersyukur atau belum. Khoslatani man kana fihi kataballahu syakiran sabiran. Wa man lam takuna fihi lam yaktubullahu syakiran wala sabiran. Khoslatannya ada dua hal, barang siapa yang di dalam dirinya itu terdapat dua hal itu, kata bahwa syakiran sabiran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kita itu sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Ada dua hal ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita dalam diri kita itu ada dua hal itu, maka kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur dan bersabar. Wa man lam yatakuna fihi lam yaktubullahu syakiran wala sabiran. Tetapi ketika tidak ada dua hal itu, maka kita tidak termasuk golongan orang-orang yang bersyukur dan tidak termasuk golongan orang yang sabar.
ingin menjadi orang syukur, sabar atau enggak ini Bapak Ibu sekalian? Ya tentu saja kita kepingin dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Yang pertama itu adalah man nadzara fi dinihi ila man huwa fawqahu. Barang siapa yang melihat kepada orang lain itu di dalam urusan agama, ila man huwa fawqahu, melihat kepada orang yang di atasnya, fakta bihi, maka kemudian ingin menirunya. Ada orang yang rajin melaksanakan ibadah, kok yang dilihat itu kita kepingin meniru, ini fakta jami. Waman nadzara fid dunya ila man huwa dunahu. Barang siapa yang melihat urusan dunia itu kepada orang yang di bawahnya, bahwa fahamidallah ala fadlahu bihi, kemudian dia itu memuji bersyukur bahwa ternyata di bawahnya masih ada orang yang lebih sengsara. Fahamidallah ala fadlahu bihi, kata Allah syakiran sabiran, maka orang yang demikian ini akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Gampang atau tidak ini Bapak Ibu sekalian? Dalam urusan agama kita melihat kepada orang yang di atasnya, tetapi urusan dunia melihat kepada orang yang di bawahnya. Kalau orang di atasnya kita meniru. Jadi jangan kebalikannya. Dalam urusan dunia kita melihat kepada orang yang di atasnya. Kira-kira kita itu jadi kandil atau tidak itu? Panas kan itu. Melihat orang dalam urusan dunia terus lihat kepada orang yang wah itu supaya ngomong saya tuh bisa kayak gitu. Nah, ini nanti akan membuat orang itu sepanang, tidak mempunyai ketenangan. Karena itu dalam urusan agama lihat kepada orang yang di atasnya. Coba pagi ini siapa yang tadi sudah bangun sholat malam ini Bapak Ibu sekalian? Ya, hampir semua. Hampir semua. Hampir semua, alhamdulillah, hampir semua. Kecuali yang tidak semua. Semua sudah sholat malam, kecuali yang tidak semua. Siapa yang tadi pagi sudah mengawali dengan tadarus Al-Quran? Ya, sebentar. Kita mengirim. Siapa yang tadi pagi sudah mengawali dengan minum kopi panas? Belum. Siapa yang sudah mengawali dengan teh panas? Belum. Dua. Jadi nanti pagi mau kelihatan mengikuti taklim ya perutnya ya diisi nggak apa-apa kan? Ya juga sudah bangun tidur sudah minum segelas air putih. Ya, putih lah. Sebagai besar. Jadi 1 jam baru saya membuat teh panas karena persiapan biar tenggorokan nggak kering. Udah persiapan juga. Tapi mau berangkat tadi sudah harus ke belakang dulu. Kalau sudah minum air putih banyak, kalau nggak macam itu nanti di masjid malah kebelet malah nggak repot. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita dalam urusan agama lihat pada orang yang di atasnya, tapi urusan dunia lihatlah kepada orang yang di bawahnya. Maka orang yang demikian ini dia itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Maka kalau kita mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu sekalian itu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kamu sekalian. Sebaliknya jika kita kufur, maka azab Allah lebih akan sangat pedih yang kita rasakan. Ini Bapak Ibu sekalian, wujud daripada syukur ini diantaranya seperti itu. Dalam urusan agama lihatlah kepada orang yang di atasnya. Urusan dunia lihat kepada orang yang di bawah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wa man nadzara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nadzara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asfa ala ma fatahu minhu lam yaktubhu lau syakiran wala sabiran. Barang siapa yang di urusan dunia, urusan agama melihat kepada orang yang di bawahnya,
urusan dunia melihat kepada yang di atasnya. Bahkan dia itu merasa bersedih ketika urusan dunia itu tidak bisa dicapainya. Dia bisa seperti itu, saya seperti ini nggak bisa. Maka yang demikian ini, orang demikian ini akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang tidak bersyukur dan tidak bersabar. Jadi implementasi daripada ayat Al-Quran tadi itu surah Ibrahim ayat 11. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali kepada kemerdekaan, sesungguhnya kemerdekaan itu kan yang sudah kita dapatkan ini adalah perjuangan panjang. Karena tadi itu di awal saya menyampaikan begitu banyak penderitaan yang dirasakan oleh rakyat kita, para pendahulu kita. 350 tahun itu dijajah Indonesia itu. Mulai dari kedatangan Cornelis de Houtman tahun 1596. Ini belum ada yang lahir kalau tahun ini ya Pak Buya. Belum ada yang lahir. Dan sekarang saya yakin sudah nggak ada orang yang masih hidup dalam usia itu. Hingga proklamasi kemerdekaan 1945. Jadi mulai tahun 1596 sampai 1945 hidup dalam masa penjajahan. Dan setelah Indonesia merdeka tahun 1945 itu gejolak di negara Indonesia itu masih banyak Bapak Ibu sekalian. Sampai pada pemberontakan G30 SPKI ini masih berlangsung. Jadi negara Indonesia itu belum stabil. Nah, sekarang kita hidup di zaman merdeka itu, maka marilah kita sekalian kita syukuri agar kita sekalian mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun wujud rasa syukur kita kepada Allah itu sebenarnya ada 3 macam. Adalah syukur bil lisan, syukur bil qalb, syukur di dalam hati. Yang kedua adalah syukur bil lisan. Yang ketiga adalah asyukur bil hal. Yang pertama adalah syukur dengan hati. Ketika kita bersyukur, fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Bersyukurlah kamu sekalian kepadaku, atau ingatlah kamu sekalian kepadaku, dan bersyukurlah kamu sekalian kepadaku, dan jangan kamu sekalian kufur. Allah memerintahkan kita sekalian untuk bersyukur. Maka kalau di sini disebutkan fadhkuruni, ada yang mengatakan di sini uzkur itu ingatlah. Maka orang ingat kepada Allah, kalau ingat itu di dalam hati atau di dalam lisan Bapak Ibu sekalian? Di dalam hati. Hati kita ingat kepada Allah itu sudah di dalam hati. Maka ketika kita sekalian berzikir, itu zikir itu sebenarnya itu makanan hati. Ketika kita sekalian ingat kepada Allah, hati kita itu sudah selalu ingat kepada Allah, insya Allah lisan kita akan terbimbing bahwa ketika mengucapkan kata-kata yang tidak baik itu orang itu segera sadar, oh yang saya ucapkan itu ternyata itu tidak baik, tidak benar. Maka ketika menyadari seperti ini, kemudian dia mengucapkan astagfirullah. Astagfirullah. Ini orang yang mempunyai filter di dalam dirinya. Tapi sebaliknya banyak orang yang tidak mempunyai filter. Yang ini yang perlu berhati-hati sekali Bapak Ibu sekalian. Ketika suatu komunitas ibu-ibu campur karo ibu-ibu yang seusia, kira-kira yang dibahas apa itu? Bapak-bapak kumpul dengan seusia yang dibahas apa Bapak-bapak? Jenengan bertamu kira-kira sih diucapkan apa? Mertamu itu biasanya kalau 1 menit, 2 menit, 3 menit sampai 1/4 jam yang dibicarakan masih lurus-lurus. Tapi nanti kalau sudah 1/4 jam lebih, nanti akan dibicarakan adalah hal yang sudah tidak perlu dibahas.
melenceng mulai. Jadi nanti buatnya masalah ayo kok iso sugih temen yo sugih itu mergawe wudu yo gitu. Nah, itu kadang-kala macam ini sudah nggak lurus lagi ya kita. Padahal tadinya itu membahas tentang masalah ekonomi dan sebagainya misalnya. Bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga, bagaimana ibu-ibu sekalian kita bisa meningkatkan kesejahteraan di warga kita. Mari kita tanam tanaman menjadi apotek hidup, menjadi tanaman hijau dalam lingkungan kita. Masih lurus-lurus. Nanti kalau sudah lebih dari 1/4 jam Bapak nanti dengan dipraktekkan, jangan dipraktekkan, dititeni gitu. Nah dipraktekkan nggak boleh, tapi dititeni baiklah. Ini biasanya akan mulai muncul. Karena itu fazkuruni azkurkum washkuruni wala. Kita bersyukur terhadap dirinya sendiri, maka kita insya Allah akan bersyukur terhadap kita dan sekali mengingkarinya. Kemudian syukur dengan lisan. Kalau syukur dengan lisan, ketika kita sudah mengakui keagungan Allah, maka lisan kita akan mengucapkan alhamdulillah wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun millazun minadulli wa kafiru takbira. Maka memuji Allah ketika kita sudah mengakui keagungan Allah. Kemudian yang ketiga adalah asyukru bil hal, dengan perbuatan. Imalu ala Dawuda syukran. Ini di dalam Al-Quran surah Sabah. Kalau jenengan baca Al-Quran surah Sabah ini ada kisah yang dramatis. Itu kisah apa ini sekalian? Satu, sekalian Nabi Sulaiman. Ini di pancingan bagi pancingan yang rumah mungkin belum membaca ini, nanti dibaca surah Sabah. Jadi ada suatu kisah yang luar biasa. Imalu adama wa syukron. Beramalah kamu sekalian keluarga Daud dengan bersyukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadi syakur. Tetapi hanya sedikit, ternyata hanya sedikit orang yang pandai bersyukur, itu hanya sedikit. Banyaknya itu orang yang kufur. Ini sudah diingatkan Allah beberapa tahun yang lalu. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena itu tantangan, ternyata ketika kita sudah merdeka itu ada banyak sekali tantangan. Jadi pada era globalisasi bangsa Indonesia itu sekarang tidak menghadapi penjajahan secara fisik. Maka kalau tadi itu ada mengatakan sekarang belum merdeka, maka secara fisik memang kita sudah merdeka, tapi secara non fisik kita belum merdeka. Karena apa? Satu, dengan adanya degradasi moral, sopan santun, tata krama itu sekarang sudah mulai tergerus, ya, dengan HP dan lain sebagainya. Itu ini kadang-kala bisa menjerumuskan generasi muda kita. Apalagi sekarang itu namanya game-game yang sifatnya online luar biasa, itu menyekoi dalam generasi muda kita. Kemudian kemiskinan. Kita bicara coba di sekitar panjenengan, lingkungan kita, tidak bicara Indonesia secara keseluruhan. Di sekitar panjenengan itu masihkah ada orang miskin? Ada nggak Bapak Ibu sekalian? Masih. Nah, orang alhamdulillah. Masih ada. Kalau sudah nggak ada itu alhamdulillah, berarti jenengan infak sedekahnya sudah saatnya dilempar ke wilayah yang lain. Kemudian korupsi. Ya, ternyata itu masih banyak korupsi kan. Nah, ini korupsinya tidak membahas siapa lagi anggota siapa, nggak ulah itu. Tapi ternyata korupsi itu karena apa? Sebab-sebab korupsi itu karena apa Bapak Ibu sekalian? Kesempatan, terus nomor play, rakus, terus nomor play, sama, rakus ya. Moral seseorang. Nggak ada puas-puasnya. Tidak pernah puas. Wis duwe semene kurang meneh. Ada lagi intilannya, penyebabnya.
Kenapa dia itu korupsi? Ya karena ada tuntutan biasanya. Tuntutan gengsi karena dari siapa? Yang keluarga lain di luar dia kadang-kala macamnya. Paham gitu? Keluarga lain selain dia itu kan ini korupsi. Narkoba Bapak Ibu sekalian masih banyak. Saya masuk di penjara itu ternyata di sana itu banyak anak-anak yang terjerumus ke narkoba. Masih muda-muda ini Bapak Ibu sekalian. Di penjara itu dan sikapnya itu ya Allah sampai ngenes ketika memberikan bimbingan penyuluhan bagi para warga hutan itu. Kita serba susah. Karena apa? Ada warga yang tekun mengikutinya. Tetapi yang terkena narkoba itu senangnya ganggu. Terakhir waktu saya datang di penjara itu ada 3 anak ganggu luar biasa, masih muda-muda, usianya masih belasan tahun. Inilah kita itu masih banyak narkoba itu yang menyebar di negara kita, di wilayah kita sudah masih banyak. Kemudian yang selanjutnya radikalisme, ini juga masih banyak. Wong Islam keislamannya bapak yang mau apa, tapi senengi ngelek-elek nyalahke kalau wong Islam liya. Mudah-mudahan jamaah Al-Qom nggak ada yang seperti itu. Kalau ada yang salah ya kita berikan, kita bicara empat mata lah gitu caranya. Jangan kemudian disebarluaskan kekurangan kesalahan itu. Karena itu berbagai macam tantangan itu kita sekalian harus berkomitmen. Satu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan itu kan ada satu. Coba kalau lembaga pendidikan itu adanya apa saja Bapak Ibu unsurnya. Pertama, adanya lembaga pendidikan, misalnya sekolah atau pondok itu unsurnya apa saja? Satu, harus ada gedungnya kan. Orang berdua mungkin orang sekolah pondok negeri kan. Yang kedua ada gedungnya ada muridnya. Terus adalah apa lagi? Materi yang mau diajarkan. Ada dananya. Terus yang selanjutnya adalah siapa lagi? Ada pengurusnya. Itu minimal itu. Sekarang kalau kita perhatikan banyak yang mendirikan lembaga pendidikan tetapi tidak dipikirkan kesiapan itu. Sehingga banyak guru-guru yata itu kan kadang ngenes itu kan. Ya. Jadi dia berangkat pagi pulang sore itu jangankan untuk 1 bulan, seminggu saja nggak cukup hari itu. Tapi dilalai ya Bapak Ibu sekalian, kalau mereka itu niati karena berjuang, dilalai ya cukup itulah. Dilalai cukup. Kalau cukup itu kan berarti dia itu bekerja itu berkah. Maka kita sekalian harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian yang kedua, menegakkan keadilan sosial. Yang ketiga, menguatkan persatuan bangsa. Kalau bangsa itu sudah kuat, maka insya Allah pembangunan juga akan bisa berjalan dengan baik. Al-ittihadu asasun najah. Bahwa persatuan itu adalah asasnya kemenangan. Kemudian yang terakhir itu adalah menjaga nilai-nilai keagamaan dan budaya. Nilai keagamaan mari kita jaga, kita lestarikan. Alhamdulillah kita sudah mempunyai nilai keagamaan yang sudah membudaya. Contohnya apa ini? Nilai keagamaan yang sudah membudaya itu. Ambil satu contoh saja. Kita ketemu sama saudara kita mengucapkan ini sudah membudaya. Kalau dulu itu orang mengucapkan Assalamualaikum, bikin izin kalau dulu. Pagi mengucapkan
selamat pagi. Dulu kalau di sekolah itu masih gitu, sama Pak Guru, selamat pagi Pak Guru, selamat siang Pak Guru. Sekarang kayaknya di sekolah-sekolah negeri sudah masih gitu, yang ada yang pulang di negeri. Jadi misalnya kalau di swasta saya yakin sudah terbiasa untuk mengucapkan assalamualaikum. Tapi kalau di negeri, ya mudah-mudahan sekarang sudah banyaklah budaya seperti itu. Termasuk ini, kalau jilbab itu termasuk budaya atau tuntunan Islam? Nah, ya. Kalau pencis ini Bapak Ibu sekalian, budaya atau? Tapi sebenarnya, kalau misalnya ngisi tampiki orang pencisan kira-kira luwes mboten Bapak. Kami benar. Mboten luwes. Napa kula pecisan kira-kira pantes mboten. Padha-padha nutupi sirah lho. Ora pantes. Napa boleh nganggo capit ora pantes. Karena itu implementasi kemerdekaan yang pertama itulah kita mengisi kemerdekaan dengan amal kebaikan. Menjaga persatuan, menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan menjadi korupsi teman-teman sudah saya sampaikan. Karena kemerdekaan terjadi adalah ketika rakyat hidup dalam keadilan dan kesejahteraan. Merdeka itu kalau rakyatnya itu belum ada hidup adil sejahtera itu ya belum dikatakan sebagai negara yang merdeka. Kemudian yang keempat, menanamkan nilai-nilai agama moral sehingga bangsa tidak hanya merdeka secara lahir tapi juga merdeka secara batin. Ini Bapak Ibu sekalian, karena itu kemerdekaan itu adalah menjadi hak hidup bangsa Indonesia. Mari kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Sebagai akhir, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa. Ini siapa Bapak Ibu sekalian ini? Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Pun apa kabeh niki? Untuk sing dereng apal. Nek dereng apal monggo diapalke sakniki. Niki doa yang singkat tapi maknanya luas. Enteng yang ngapal Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Sambil merem ku apa ya? Allahumma ya Allah, saya mohon kepadamu diberikan petunjuk. Minta kepada Allah diberikan petunjuk agar kita sekalian itu tidak sesat jalan kita. Ibadah juga diterima oleh Allah. Waktu kita diberikan ketakwaan. Takwa itu selalu ada dalam diri kita. Takwa itu mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wal afafa, dan kita sekalian dijaga dari hal-hal yang mendatangkan kemudaratan. Dijaga dari perbuatan yang tidak baik. Wal ghina, mungkin yang terakhir ini sih paling diharapkan itu. Ghina, diberikan kecukupan atau kekayaan kan ini. Ghina itu kan kaya, diberikan kaya. Ingin kaya atau miskin Bapak Ibu sekalian? Kaya. Kepingin jadi orang takwa atau jadi orang yang tidak takwa? Kepingin orang mendapat petunjuk atau mendapatkan bukan petunjuk? Hafalkanlah doa ini. Ini insya Allah akan menjadi penuntun kita sekalian ke jalan yang baik, jalan yang diridhoi oleh Allah, sehingga kita selamat di dini wal dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita sekalian. Sebelum berakhir, mari kita baca bersama-sama. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.